Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mira Andriani, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 82 Palembang. Saya akan melakukan kegiatan observasi untuk tugas aksi nyata pada modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Yang akan saya observasi adalah Ibu Ira Febrianti MPD selaku guru kelas 6. Pada kegiatan coaching ini ada 3 sesi, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Saya akan memulai dengan Ibu Ira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu Ira pada hari ini? Alhamdulillah, kabar baik Ibu Ira. Baiklah Bu Ira. Pada kegiatan ini kita akan melaksanakan kegiatan pra-observasi ya. Oke. Tujuannya adalah ketika Bu Ira sudah melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, saat kegiatan observasi yang saya lakukan pada Bu Ira nanti ya, Bu Ira akan lebih percaya diri dan lebih siap dengan semua hal yang kita bahas nantinya. Oke Bu Ira, siap Bu? Oke. Begini Bu Ira, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Ira. Pertanyaan pertama ya, dalam proses pembelajaran nanti, tujuan pembelajaran seperti apa yang ingin Ibu Ira capai dalam proses pembelajaran di kelas ini? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai adalah peserta didik dapat mengidentifikasi ciri-ciri hewan berdasarkan tempat hidupnya. Bagian mana yang ingin Ibu Ira capai pada proses pembelajaran di kelas? Misalnya dalam strategi, keterampilan, pengetahuan, atau pada saat mode pembelajaran di kelas. Yang saya ingin diobservasi adalah pengetahuan siswa. Terus siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri hewan berdasarkan tempat hidupnya. Dan proses pembelajaran siswa dapat membedakan tempat hidup hewan berdasarkan ciri-cirinya dalam kehidupan sehari-hari. Oke Bu Ira. Nanti pada saat pembelajaran di kelas, media atau metode apa yang ingin Ibu Ira gunakan pada saat pembelajaran nantinya? Metode pembelajaran diskusi, ceramah, penugasan, seperti itu Bu Ira. Oke. Nanti Ibu Ira akan melaksanakan kegiatan observasi di kelas itu hari apa Bu? Hari Rabu. Baiklah, saya rasanya tidak sabar ingin melihat bagaimana cara Bu Ira melakukan pembelajaran di kelas. Terima kasih Bu Ira. Nanti pada hari Rabu berikutnya kita akan melaksanakan kegiatan observasi di kelas Bu Ira ya. Terima kasih waktunya Bu Ira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa tentang kenalan Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Fikri dipimpin dulu doanya. Dimulai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ya, kita periksa dulu kehadiran teman-teman kita pada hari ini. Lihat kita ada teman-teman kita yang tidak hadir. Hadir semua ya? Alhamdulillah. Marilah kita menyanyikan lagu wajib terlebih dahulu. Silakan Laura dipimpin dulu lagunya, teman-temannya. Yang belajar materi kita tentang ciri-ciri hewan dan habitatnya. Adapun tahapan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini adalah mengamati, bertanya, dan menyimpulkan. Ya. Nah, di sini sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini tentang ciri-ciri hewan dan habitatnya, kita mengingat kembali materi sebelumnya yang kita pelajari. Materi sebelumnya, materi apa yang kita pelajari? Ciri-ciri tumbuhan. Ya. Ada contoh ciri
ciri-ciri hewan berdasarkan habitatnya. Sekarang silakan kalian amati ya video ini. Di mana rumahku? Hewan apa itu? Burung, ikan, sapi. Halo, namaku Anwar. Aku Ya, terdapat hubungan antara ciri-ciri hewan dengan habitatnya. Habitatnya ini sangat mempengaruhi ciri-ciri dari setiap makhluk hidup. Makhluk hidup akan berarti menuliskan ciri-ciri hewan dan habitatnya. Diskusikan ikan itu apa saja, cicak. Ya, ada lihat. Ya. Oke, sekarang lihat hasil dari kelompok 1. Ciri-ciri hewan bebek. Yang pertama, termasuk hewan unggas. Setuju tidak? Setuju. Yang kedua, memiliki leher panjang. Setuju tidak? Kemudian kelompok 2, silakan dituliskan hasil diskusinya. Nah, kelompok 2 hewan cicak. Tuliskan ciri-ciri cicak. Ini ya. Terima kasih kepada kelompok 2 yang telah menyampaikan hasil diskusi. Telur, setuju tidak? Nah, yang ketiga memiliki ekor yang panjang. Setuju tidak? Setuju. Ada tidak yang ingin menanggapi atau menambahkan pendapat tentang ciri-ciri cicak? Ada tidak? Tidak setuju ya? Semuanya ya? Sudah ya? Semuanya adalah ciptaan Tuhan ya. Kita kemudian ada contoh hewan yang di darat. Nah, ini hewan-hewan yang ada di darat ini contohnya ini ya. Kambing. Kemudian ini kucing. Pernah tidak kita melihat 5 hewan ini? Nah, hewan ini sering kita jumpai di lingkungan sekitar kita. Oke, ini hewan yang hidup di hutan. Ada hewan apa saja? Harimau, rusa, orangutan. Nih. Hah? Apa? Nah, silakan Marvel, bacakan. Pertama, Bernapas dengan insan kecuali paus dan lumba-lumba. iya. Yang kedua, yuk Marvel. Seluruh hidupnya berada di air. Iya. Yang ketiga, Punya sepasang sirip berfungsi sebagai kemudi dan alat penjaga keseimbangan. oke. Inspirasi terjadi secara terpisah. Yang ketiga, Kombinasi paru-paru, kulit dan insang. ya. Terus, Memiliki peredaran darah tertutup. ya. Terus, Memiliki selaput. memiliki selaput. Itu adalah hewan yang hidup di darat dan di air. Nah, ini contoh hewan yang hidup di darat dan di air. Yang pertama, hewan apa ini? Kedua? Ketiga? Buaya. Pernah tidak melihat hewan ini? Nah, ya, sudah tahu berarti ya. Nah, hewan yang hidup di darat dan di air itu disebut hewan amfibi, ya. Hewan yang hidup di Ibu ada tugas berkelompok di sini. Kalian masing-masing kelompok memilih secara acak nanti perwakilan kelompok
wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Ira hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Bu Mira, apa kabar hari ini? Alhamdulillah kabar saya juga baik. Ini Bu Ira, tadi kita sudah melakukan kegiatan pra-observasi, terus Bu Ira sudah observasi di dalam kelas. Sekarang kita akan melakukan kegiatan pasca observasi ya Bu Ira, tentang pembelajaran yang telah Bu Ira lakukan tadi di dalam kelas. Siap Bu Ira? Siap Bu Mira. Oke, kita lanjut. Bagaimana perasaan Bu Ira setelah kegiatan observasi yang kita lakukan? Mungkin karena belum terbiasa ya Bu Mira, ada rasa gugup di awal, tapi alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Alhamdulillah lancar Bu Ira ya. Bisa Bu Ira ceritakan area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas? Tahapan atau langkah-langkah pembelajaran apa saja yang sudah Bu Ira lakukan di dalam kelas tadi? Baik, langkah pertama saya membuat perangkat pembelajaran, kemudian pada area pengembangan, di area pengetahuan dan juga proses pembelajaran. Pada area pengetahuan, murid dapat mengidentifikasi ciri-ciri hewan berdasarkan tempat hidupnya. Dan pada proses pembelajaran terciptanya pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa dengan media berupa video yang dapat menarik perhatian siswa. Menurut Bu Ira, dari area pengembangan yang sudah Bu Ira sampaikan tadi, apakah menurut Bu Ira sudah berhasil Bu Ira lakukan di dalam kelas atau belum? Menurut saya sudah berjalan dengan baik, tapi masih ada sedikit kekurangannya. Nah, jadi sudah berjalan dengan baik Bu ya, namun masih ada kekurangannya. Nah, apa saja kekurangan itu Bu? Ataupun kendala yang Bu Ira hadapi pada saat pembelajaran di dalam kelas tadi? Mungkin ini juga biasa terjadi di setiap kelas ya Bu Mira. Ada beberapa siswa yang kurang aktif di kelas, mereka sepertinya hanya diam dan memperhatikan saja tanpa mau terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Baik, jadi ada beberapa siswa yang kurang aktif di dalam kelas seperti itu ya? Ya, betul sekali Bu. Apa penyebabnya yang membuat siswa itu kurang aktif di dalam kelas itu Bu? Mungkin karena kelompok itu tidak menarik baginya atau juga gaya belajar temannya tidak sesuai dengan keinginannya. Jadi rencana Ibu ke depannya untuk memperbaikan keadaan kelas itu seperti apa? Saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan gaya belajar murid, ada yang visual, auditory, dan kinestetik. Jadi nanti Ibu akan melakukan sesuai gaya belajar murid ya Bu ya. Mungkin ada siswa yang belajarnya dengan audio visual, kemudian auditory, dan juga kinestetik. Iya Bu, itu yang akan saya lakukan nanti. Semoga yang Ibu Ira rencanakan dapat terrealisasi dengan baik, agar dapat terciptanya proses pembelajaran yang aktif dan menyenangkan bagi murid ya. Saya juga ingin lihat perubahan dari rencana yang Ibu Ira lakukan. Kira-kira kapan Ibu akan merencanakan perubahan pembelajaran itu Bu? Mungkin minggu depan saya akan melakukannya. Baiklah Bu Ira, kita sudah melakukan kegiatan pra-observasi. Terima kasih waktunya ya. Sama-sama Bu Mira. Sekian, itulah video wawancara pasca observasi bersama Ibu Ira dalam tugas modul 2.3 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.